Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama Imas. Nah, di video hari ini aku bakal bahas teori akuntansi lagi, yaitu teori efisiensi pasar. Apa sih teori efisiensi pasar itu? Menurut Fama, pada tahun 1997, teori efisiensi pasar merupakan pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menari. Harga mencerminkan fully reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Menurut Rohmah, pada tahun 2017, efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Menurut Chandra, pada tahun 2006, efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Pasar dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi masa lalu, seperti laba perusahaan tahun lalu, informasi saat ini, seperti rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Chandra pada tahun 2006 juga mengemukakan bahwa pasar yang efisien, harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. Fama, Fisher, Jensen, dan Roll pada tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi masa sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut ini. 1. Efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang private. Jika pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal karena mempunyai informasi private. Menurut Pak Fama, pada tahun 2008, tujuan membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi, namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori efisiensi pasar dalam teori akuntansi. Untuk video hari ini sampai di sini terlebih dahulu dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.